Jumat Kelabu 23 Mei 1997. Saat itu Banjarmasin dilanda kerusuhan massal. Pada hari itu berlangsung putaran terakhir masa kampanye pemilu 1997 bertepatan dengan hari Jumat, di mana secara kebetulan itu merupakan hari kampanye dari Partai Golkar. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Jumat Membara atau juga disebut Jumat Kelabu, termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah Orde Baru. Pukul 9 pagi warna kuning ada di mana-mana. Golkar membagi sapu tangan bergambar beringin dan nasi bungkus kepada buruh, tukang beca, dan juga tukang ojek. Kemudian setengah hari berikutnya, usai sholat Jumat, kampanye dilanjutkan dengan panggung hiburan rakyat di lapangan Kamboja, Banjarmasin. Pada acara tersebut akan hadir Menteri Sekretaris Kabinet Sadilah Mursyid dan juga Ketua MUI Kiai Hasan Basri dan juga artis-artis ibu kota lainnya. Namun sayangnya acara tersebut tidak pernah terlaksana. Sekitar pukul 12 siang atau tengah hari, umat Islam menjalankan ibadah sholat Jumat. Sewaktu ibadah berlangsung, sebagian masa kampanye Golkar yang umumnya terdiri dari anak-anak muda dan remaja masih saja berkampanye. Mereka berputar-putar keliling kota dengan menaiki sepeda motor. Suara raungan mesin motor yang dirasakan sangat mengusik ketenangan mereka yang sedang beribadah. Puncaknya ketika arak-arakan sepeda motor tersebut melewati Masjid Nur di Jalan Pangeran Samudra. Masjid ini terletak di daerah basis Partai Persatuan dan Pembangunan. Kemarahan jemaah dengan cepat menyebar seusai sholat Jumat dan sampai ke telinga penduduk di berbagai sudut kota Banjarmasin lainnya. Usai sholat Jumat terjadilah kerusuhan di depan kantor DPD Golkar Kalsel. Kabar itu segera tersiar dan massa berdatangan tanpa bisa dibendung. Mereka akhirnya bentrok dengan Satgas Golkar yang rata-rata berasal dari Organisasi Pemuda Pancasila dan FKPPI. Di depan kantor Banjarmasin Pos, dari arah timur, ribuan massa menyerbu dengan membawa senjata aneka macam. Mereka berlari-lari ke arah lapangan Kamboja, tempat kampanye Golkar akan dilangsungkan. Di sepanjang jalan, semua bendera, spanduk, umbul-umbul Golkar diturunkan dan dibakar oleh massa. Sejak pukul 3 sore, listrik pun padam, menambah suasana mencekam dan kerusuhan meningkat drastis. Suasana semakin kalut, massa merusak dan membakar mobil-mobil pribadi yang ditemui di jalan raya mana saja, dan kemudian menjarah isi-isinya. Semua mobil meledak di mana-mana, bahkan seorang wanita naik sepeda motor dengan hanya mengenakan bra di bagian atas karena kaos Golkarnya telah dirampas oleh massa. Singkat cerita, kerusuhan ini terjadi sampai malam hari. Saat itu orang-orang dari berbagai daerah mulai gelisah dan mulai melakukan pengamanan masing-masing. Mereka semua keluar rumah, menjaga setiap gang dan jalan-jalan masuk, lengkap dengan senjata tajam berupa mandau, samurai, celurit, dan sebagainya. Penjagaan dilakukan semalam suntuk karena mereka mendengar isu bahwa Golkar akan mengadakan serangan balasan. Kerusuhan ini bahkan terjadi sampai malam hari. Pada jam 8:30 malam, massa beramai-ramai ke arah supermarket Mitra yang merupakan pusat pertokoan terbesar di Banjarmasin. Letaknya di Jalan Sumatera, di gedung berlantai 4 ini banyak terdapat toko-toko elektronik, komputer, diskotek, ruang pertemuan, ruang pamer mobil mewah, toko buku Gramedia, CFC, bioskop 21, dan sarana hiburan anak-anak lainnya. Massa berhasil masuk dengan menerobos blokade keamanan. Isi gedung dijarah habis-habisan dan dibawa lari oleh masing-masing massa. Gedung itu sendiri telah dibakar sekitar pukul 8 malam dan api menyala sampai besok paginya, yaitu sekitar jam 9 hingga jam 10 pagi pada esok harinya. Melihat dari sejarah kelam yang terjadi di Banjarmasin ini, tentunya hanya dapat kita ingat dan tidak boleh kita ulang kembali tragedi tersebut. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan dan pembelajaran bahwa pentingnya saling menghargai sesatu sama lain sehingga tidak ada lagi terjadi yang namanya gesekan-gesekan antar kelompok, antar individu, dan juga antar ormas-ormas yang lainnya. Terima kasih.